Kita masih memperbincangkan mengenai rencana pencabutan kewarganegaraan warga negara Indonesia yang terbukti mengikuti kegiatan terorisme. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami Pak Andi dari Tomang, Jakarta. Selamat malam Pak Andi, silakan dengan komentar Anda. Ya, selamat malam. Jadi, singkat kata, saya kira kita sih setuju ya untuk seperti itu. Kenapa? Karena kita sebagai warga negara rakyat umum biasa, kita harus berpikir global. Artinya kita harus memikir untuk keselamatan seluruh rakyat Indonesia ya. Kalau memang satu sisi itu dilihat dari sisi HAM itu nggak fair buat untuk yang nggak bisa balik. Tapi kalau kita mikir bahwa kalau itu nantinya nggak fair juga untuk masyarakat banyak dan juga membahayakan, kenapa enggak gitu. Jadi kita harus melihat sisi HAM yang lebih besar ya. Dan dalam hal ini saya setuju sekali. Karena kalau kita lihat dari negara tetangga ya, itu kan ada di Singapura atau di Malaysia itu ada ISA, Internal Security Act ya. Yang notabene mereka juga sama, mereka juga negara yang kalau seperti di Malaysia itu majority kan juga religious ya. Jadi intinya ya saya kira sejauh itu revisi maupun apapun yang dilakukan oleh pihak yang berwenang maupun kepolisian atau pihak legislatif, sejauh itu mendatangkan kebaikan untuk orang banyak, saya kira kita setuju. Oke. Baik, terima kasih Pak Adi sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Terima kasih. Ya, Ibu, memang tampaknya masyarakat mendukung begitu ya dengan revisi undang-undang ini, walaupun memang ini kan tidak terlalu mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Tapi kalau kita lihat misalnya tadi di Australia gitu ya, mereka yang sudah terbukti pergi, mereka akan dicabut paspornya. Tapi kalau kita memang ada misalnya kemarin orang yang baru pulang gitu dari Suriah, tapi pemerintah tidak bisa melakukan apapun katanya. Nah, apakah kemudian orang ini dengan serta-merta bisa dicabut kewarganegaraannya? Yang saya tangkap dari usulan pemerintah tadi yang disampaikan di awal, dan juga sudah saya coba catat tadi yang saya dapat dari Menkumham, itu klausul tentang pencabutan paspor itu dan kewarganegaraan itu bagi warga negara yang ikut pelatihan militer atau perang di luar negeri. Itu kan pointersnya ya, antara lain materi yang baru itu antara lain ya kan. Selain itu tentu perluasan dari tindak pidana terorisme yang yang diusulkan oleh pemerintah nanti dalam revisi ini. Nah, sebetulnya kan kita sendiri seperti saya bilang tadi, DPR kan baru tadi mengesahkan bahwa ini masuk dalam prioritas dari prolegnas. Jadi kita sendiri kan belum membahasnya. Nah, tapi kalau misalnya kekhawatiran bahwa ini akan terjadi pelanggaran HAM atau dianggap nanti istilah Mbak tadi istilahnya mencabut kewarganegaraan dengan sewenang-wenang, saya rasa nggak akan seperti itu. Saya yakin ketika nanti sudah terbukti dia dalam suatu proses-proses yang panjang sesuai dengan payung hukum yang akan ada ini, baru itu dilakukan. Jadi insya Allah jangan khawatir bahwa ini akan membuat pelaku atau orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan teroris ini dicabut kewarganegaraannya. Dan tentu kembali lagi, selain DPR, masyarakat tentu akan mengawasi secara langsung. Nah, terkait dengan revisi undang-undang terorisme ini juga termasuk pencabutan kewarganegaraan begitu ya, untuk yang terbukti melakukan tindak pidana terorisme. Ini ada survei dari SMRC yang mengatakan bagaimana publik melihat teroris ISIS khususnya. Dan kalau kita bisa melihat hasil dari survei itu mengatakan ISIS ancaman bagi NKRI disetujui oleh 89% responden, sementara yang mengatakan bahwa masyarakat merasa tidak aman dengan adanya ISIS ini adalah sebesar 30,7%. Lalu orang muda yang merasa lebih tidak aman antara 17 sampai 25 tahun ini tercatat dalam survei tersebut. Nah, masih dalam survei SMRC ini perempuan merasa lebih tidak aman dari ancaman terorisme.
Lalu kemudian tingkat rasa tidak aman di perkotaan pun lebih tinggi, yaitu 37% yang merasakannya seperti itu. Dan kemudian ini adalah juga mengenai pernyataan publik menolak ISIS yang mengatakan tidak boleh ada ISIS, ada 95,3% yang menyatakannya. Lalu kemudian boleh ada ISIS hanya 0,3%, sementara mengatakan tidak tahu ISIS boleh atau tidak sebesar 4,4%. Nah, selanjutnya ada mengenai yang tidak setuju terhadap keberadaan ISIS. Ini adalah yang menyatakan mengenal ISIS, persentasenya sebanyak 61,9%. Lalu yang mengatakan tidak setuju 89,3% dan setuju 0,8%. Ya, ini ada juga survei mengenai ketidaktahuan tentang ISIS yang latar belakang pendidikannya bisa kita lihat, misalnya pendidikan SD ada 63%, usia di atas 55 tahun 60%, penghasilan lebih kecil atau sama dengan 1 juta rupiah sebesar 60%, dan warga pedesaan 47%. Ini ada jumlah napi terorisme yang berjumlah 214 yang narapidana berada di 47 lapas dan tersebar di 13 provinsi. Ya, kalau kita lihat dari survei tadi, kita bisa melihat mungkin ini adalah suara mayoritas masyarakat Indonesia terhadap ISIS. Dan tadi juga mungkin terwakil dengan suara-suara dua penelpon kami yang sudah bergabung bahwa keberadaan ISIS ini tidak membuat masyarakat menjadi aman perasaannya, tapi justru sebaliknya. Dan justru yang tadi mereka adalah misalnya ketidaktahuan, ketika itu latar belakangnya justru banyak di pedesaan dan kemudian mungkin pendidikannya hanya sampai dengan SD. Nah, mungkin kalau kita lihat Ibu dengan adanya kondisi ini, kemudian bagaimana kemudian DPR memandang urgensi dari revisi Undang-Undang Terorisme ini, karena kan ini juga menjadi salah satu bahan di prolegnas, dan tapi sebenarnya sebelumnya sempat dikatakan bahwa sebaiknya dibuat perpu saja supaya lebih cepat begitu proses tindakannya, tidak perlu menunggu revisi undang-undang. Iya, kalau bagaimana DPR melihat ini penting atau tidak, karena diputuskan dan disahkan menjadi salah satu prioritas prolegnas 2016, ya pasti DPR menganggap ini penting, ya kan. Kemudian tadi misalnya dianggap bagaimana, kenapa nggak perpu saja, ya saya meyakini bahwa sebaiknya untuk undang-undang yang sifatnya seperti ini, yang kepentingannya adalah untuk jangka panjang satu, dan tentu kita harus secara global, secara komprehensif, tidak istilahnya gerasa gerusu gitu ya. Asal mau cepat, yang penting selesai. Menurut saya memang akan lebih baik dalam bentuk revisi undang-undang ini. Memang kesannya mau lebih cepat lebih baik, memang betul, tapi akan lebih baik cepat tapi lebih komprehensif dan lebih bersifat yang seperti ini, istilahnya dalam bentuk revisi undang-undang. Menurut saya seperti itu. Oke, baik, kita akan membahas lebih lanjut nanti di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda berikut ini.